Ini saya ucapkan pertama kali ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Heri Santoso, juga selamat datang kepada Bapak Surono MA, dan saya ucapkan juga selamat datang. Beliau baru berkunjung di acara ini ya Bapak ya. Bapak, saya tidak hafal ini, Dr. Andes Haji Abdul Malik Usman MSI. Beliau ini sepupu dari Pak Etak Mamang ternyata. Iya. Haji Abdul Malik apanya sepaha? Sepupu apanya sepaha Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk Bapak Ibu yang lain sudah begitu mengenal dan familiar terkait Bapak Heri sama Pak Surono, tetapi izinkan saya untuk memberikan gambaran sekilas tentang profil beliau. Di sini ada Bapak Dr. Heri Santoso SSM Hum. Beliau adalah dosen S1, S2, S3 Filsafat UGM. Banyak sekali kiprah beliau di dalam dunia pendidikan. Beliau adalah narasumber penyusunan kurikulum 2013, juga berkecimpung sebagai narasumber untuk seminar, lokakarya dan pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan tentang kepancasilaan. Kemudian ada Bapak Surono. Bapak Surono ini dengan pendidikan S1-nya adalah Antropologi UGM, S2-nya Antropologi UGM, S3-nya adalah Filsafat UGM. Dengan berbagai pengalaman bekerja, beliau mendedikasikan dirinya sebagai pengelola penelitian pengabdian di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Kemudian beliau dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta sampai sekarang, dan sekarang juga sebagai dosen FKIP Universitas Terbuka sampai sekarang. Kemudian yang terbaru ini Pak Dr. Andes Haji Abdul Malik Usman. Nah, beliau ini dalam hal keakademikan lebih banyak berkecimpung di kebudayaan ya, agama. Ya, luar biasa. Dari kurikulum vitae-nya ini saya sampai terkagum-kagum sama beliaunya. Beliau itu adalah ini ya, di pendidikan beliau di Islamic Studies Uinsuka YK. Apa ini Pak YK? Yogyakarta. Beliau sering menjadi pembicara seminar internasional tentang moderasi beragama, kemudian pembicara di berbagai forum seminar nasional Indonesia. Nah, itu mungkin Bapak Ibu gambaran sekilas tentang narasumber kita. Mungkin sebagai pengantar dikatakan bahwa Pancasila itu dalam proses pengembangannya dalam ilmu pengetahuan itu menjadi sangat penting. Tetapi semuanya ini akan menjadi sebuah tantangan. Banyak sekali tantangan-tantangan dalam menjadikan Pancasila itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, pada saat ini kita akan mencoba mengupas tuntas bagaimana pengembangan Pancasila ini dalam berbagai jalur keilmuan. Tetapi di sini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak narasumber kita terkait bagaimana Pancasila itu dikaitkan pengembangannya melalui jalur keilmuan sosial. Beliau nanti yang memaparkan adalah Pak Dr. Heri Santoso. Kemudian pengembangan Pancasila di jalur keilmuan agama, beliau nanti Pak Abdul Malik Usman yang akan memaparkan. Dan nanti yang ketiga adalah pengembangan Pancasila di jalur keilmuan sosial, antropologi, mohon maaf, kebudayaan. Nanti yang memaparkan adalah Pak Surono. Baik Bapak Ibu, untuk itu bukan untuk selanjutnya acara akan kami serahkan kepada narasumber. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Pak Heri memulai, yaitu tentang pengembangan Pancasila di jalur keilmuan sosial. Monggo Bapak. Matur nuwun. Sebelum kita mulai, Mas operator, saya punya 2 file ya.
Yang satu coba dicek dulu. Yang satu sebelum mulai. Oke, terus yang satunya lagi contoh. Bukan? Iya. Ada file contoh. Oh, contoh. Ada tak? Nah, baik. Nah, nanti ada catatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu, para pimpinan Uniwara, Bapak Ibu dosen berkenan hadir dalam lokakarya ini. Kalau jam-jam segini ngantuk nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kalau saya tanya mahasiswa jam segini ngantuk nggak? Ngantuk, Pak. Pagi tadi ngantuk nggak? Ngantuk, Pak. Sore tadi ngantuk, nanti ngantuk nggak? Ngantuk. Jadi saja nih ngantukan. Saya disalahkan waktu nih. Kalau saya enggak, Pak. Nanti setengah berapa? Baik, moderator yang kami hormati, teman-teman dari UGM, untuk kesekian kalinya perkenankan saya silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan Uniwara nggak bosan gitu. Mudah-mudahan nggak bosan. Sekali-sekali nanti kita yang kesana. Nah, itu perlu izin. Kemarin pembicaraan dengan Pak Yudi dan kawan-kawan, kami di sini 3 orang ini hanya memprovokasi, menebarkan virus-virus kebaikan. Kita berharap nanti di UGM akan tampil dari Uniwara 6 paper, 6 tayangan. Yuk kita tunggu dulu, Pak. Itu sudah kita siapkan 6 1, 2. 6 minimal 6 soko lebih dari itu. Monggo. 6 paper dari Uniwara. Intinya apa? Monggo kreativitas ibu bapak sekalian sebebas-bebasnya, gaya Uniwara. Gaya Uniwara. Ini kan nanti yang kami tampilkan gaya UGM toh. Jangan selalu contoh UGM ya dan jadi presiden kayak gitu loh. Ya, tapi yang kritik untungnya dari UGM. jadi UGM besar gara-gara ada yang berbeda pendapat. Apalagi kalau soal pendapatan. Jadi Apalagi kalau itu memang dari UGM. baik, untuk bisa mengembangkan Pancasila pada level ilmu sosial, sebenarnya ada diskusi ini dengan Pak Munir dan Pak Yudi. Sebenarnya ada ilmu antara untuk dari Pancasila langsung ke ilmu. Ilmu antara itu apa? Yang kemarin kita diskusikan, filsafat Pancasila sama filsafat ilmu. Jadi kiranya memang dalam bahasa kami di Jogja itu sulit. Bukan S tapi pakai Z, saking sulitnya. Sulit untuk bisa loncat ke ilmu ketika belum ada ini 2 ilmu pengantar ini, yaitu filsafat Pancasila dan filsafat ilmu. Karena yang kita bicarakan ini adalah ilmu perspektif Pancasila. Itulah yang kemarin diskusinya belum tuntas ya, Bu ya. Pak Munir pengennya mengadakan itu, tapi ini perlu menghitung logika dan logistik. Padahal saya siap free untuk datang kalau Bapak Ibu mau training khusus untuk filsafat Pancasila dan filsafat ilmu. Loh, kurang apa toh? Sekolah UGM itu sebenarnya saya siap. 2-3 orang juga mau saya, tapi sing niat, lebih niat. Karena kalau nggak niat berat, karena sedikit-sedikit wah filsafat pusing ya Pak ya. Padahal mungkin tiap hari ya pusing mikirkan uang, mikir filsafat ya pusing itu. Filsafat sing disalahke. Oke. Maka filsafat ilmu berparadigma Pancasila bagi pengembangan ilmu sosial. Ternyata kalau ngomong ilmu sosial itu singgungannya mesti humaniora. Agak susah hanya ilmu sosial saja gitu ya. Humaniora, mohon maaf, Fakultas Hukum di sini dimasukkan apa? Enggak ada. Di UGM itu dulu MH, dulu MHUM, ternyata masuk humaniora juga. Oke, next. Oke, monggo. Next. Nah, ini masalah-masalah kita
Jadi nanti Bapak Ibu kiranya agak sulit mau merubah ilmunya kalau tidak tahu masalahnya. Kenapa sih ilmuku harus berubah? Kenapa sih Pancasila perlu dimasukkan? Itu kalau dalam bahasa proposal itu latar belakang dan latar depan ya. Biasanya proposal cuma latar belakang ya. Saya ajak untuk latar depan. Sampai punya rumah, punya latar belakang sumpek itu, mepet jalan. Harusnya punya latar depan dan latar belakang. Latar depan itu mau kemana toh? Latar belakang masa lalu kita itu gimana? Maka nanti bagaimana kita akan memasukkan Pancasila itu, kita harus introspeksi terhadap ilmu kita. Nanti saya tunjukkan Pak Mubi ketika pidato pengukuhan guru besarnya judulnya unik. Beliau mengatakan gini, ilmu ekonomi itu ilmu mau seni toh? Ilmu atau seni? Atau po kalau dia bahasa Jogja, opo. Ilmu ekonomi itu ilmu atau seni toh? Bayangkan itu dalam pidato pengukuhan guru besar dan oleh guru besar ekonomi. Coba kalau oleh guru besar misalnya mesti marah orang ekonomi. Untuk menunjukkan pada teman-teman ekonomi ada masalah serius dengan ekonomi. Terus di saat menjelang akhir ayatnya beliau menyatakan begini, saya itu paling suka mengkoleksi kata-kata mutiara dari mereka yang mau meninggal gitu. Ada yang ingin saya koleksi di sini kata-kata. Jadi kalau orang protes Pak Heri kok suka koleksi yang itu tuh, itu yang mau meninggal. Jadi sampai mau tak koleksi. Beliau yang mau meninggal itu kata-katanya gini. Ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia itu sesat dan tidak relevan. Monggo ada yang dari ekonomi ini? Nah, nanti kayak Pak ini pendapat Pak Prof Mubi ya, yang saya sampaikan. Ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia itu sesat dan tidak relevan. Sesat kenapa? Karena mengejar keserakahan material, egois, serakah material. Itu kata Pak Mubi loh. Serakah, egois, dan serakahnya itu bukan spiritual, serakah material. Satu. Yang kedua, tidak relevan. Bukankah ilmu itu lahir tumbuh dalam konteks sosio-historis kultural tertentu? Tapi kenapa yang diajarkan malah Samuelson, yang diajarkan malah Durkheim, yang diajarkan malah ilmu-ilmu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, tapi ekonomi Tuno Sadak Badisana, ekonomi kekeluargaan tidak diajarkan. Berarti tidak relevan. Mengajari ilmu yang tidak relevan itu gimana? Ya sesat. Itu kata Tawangwi. Karena itu maka harusnya dilahirkan ilmu di perguruan tinggi yang cocok untuk Indonesia, kan gitu loh. Nanti sejarah sosiologi juga gitu. Di sosiologi kita atau sejarah kita, sosialisme atau kapitalisme telah berhasil mengentaskan orang dari kemiskinan. Tapi sosialisme mampu membantu orang dari kesenjangan. Tapi dua-duanya kehilangan Tuhannya. Maka Kunto Wijaya mengatakan harus ada transendensi selain liberasi dan emansipasi. Transendensi itu Pancasila. Jadi Sartono Kartodirjo, ini gimana sih Indonesia sejarah yang diajarkan di sekolah di perguruan tinggi, sejarah Napoleon Bonaparte dengan yang lain malah sejarah tentang Cleopatra dan dengan kaisar-kaisar Romawi. Ini gimana sih? Indonesia malah diajarkan seperti itu. Harusnya sejarah di Indonesia sejarah dengan cara pandang Indonesia. Saya pengen bertanya pada Bapak Ibu, Pangeran Diponegoro di mata Belanda itu teroris atau pahlawan? Sebentar, kalimatnya begini. Pangeran Diponegoro di mata Belanda, di mata penjajah Belanda itu teroris atau pahlawan? Teroris, sepakat? Ya. Tapi di mata bangsa Indonesia Pangeran Diponegoro ini pahlawan atau teroris? Pahlawan. Lo orangnya sama kok dilabeli dua yang kontradiktif. Sumber masalahnya apa?
Sumber masalahnya ilmunya kan. Nah kalau sejarah kita ilmunya menghasilkan kesimpulan yang berbeda seperti itu, yang salah siapa? Yang salah ilmuwannya, mengajarkan sejarah yang tidak relevan untuk Indonesia. Saya sudah beri contoh 3 ya. 1 ekonomi, 2 tadi sosiologi dan sebagainya, yang ketiga tentang sejarah. Nah nanti mulai dikembangkan. Contoh yang kemarin saya goda di sini pernah terjadi kan? Ada yang ngajarin MIPA, fisika, matematika. Bu, di MIPA kita masih ada hukum kekekalan energi gitu ya. Ya. Kalimatnya adalah energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Itu dianggap benar ya Bu ya. Kalau keluar dari itu dianggap salah ya. Wahai ibu bapak dari Uniwara, pertanyaan saya, energi tidak bisa diciptakan, siapa sang pencipta? Allah. Kalau begitu Allah tidak bisa menciptakan energi. Tidak. Yang salah yang mana? Masalah yang ngomong. Oke. Yang kedua, energi itu makhluk atau khalik? Energi itu makhluk atau khalik? Makhluk. Kalau makhluk mesti diciptakan. Jadi kalimat energi tidak bisa diciptakan jelas di mata orang yang beriman mesti salah. Terus energi tidak bisa dimusnahkan. Energi katanya makhluk. Makhluk suatu saat bisa musnah nggak? Bisa. Tergantung sang kholiknya kan? Ya. Padahal hukum kedua, energi tidak bisa dimusnahkan. Berarti hukum itu benar atau salah? Salah. Terakhir, energi bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Hanya berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Bisakah energi berubah tanpa izin yang menciptakan? Tidak. Tidak bisa. Berarti kalau mau dibawa ke Indonesia hukum fisika itu harusnya diadaptasi, disyahadatkan dulu. Energi tidak bisa diciptakan dalam kurung kecuali oleh Allah gitu ya. Dan energi tidak bisa dimusnahkan dalam kurung kecuali oleh Allah. Dan energi bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain dalam kurung atas izin Allah. Pertanyaan saya, kenapa Allah ini dihilangkan semua? Kenapa Allah ini dihilangkan? Kenapa Tuhan ini dihilangkan? Itulah manusia. Karena yang mengembangkan hukum fisika sudah trauma terhadap agama. Sehingga yang terjadi sumber masalahnya sederhana. Fisika modern yang diajarkan ke kita, fisika yang tidak diajarkan lewat sejarah fisika. Fisika yang diajarkan ke kita, fisika yang lepas dari metafisika. Kalau itu diterus-teruskan sesat dan menyesatkan. Oh, mulai Pak Yudi mulai kerut-kerut ini. Untuk bukan fakultasku, untuk bukan fakultasku. Pertama kan dua 3. Ya. 3 mulai sosiologi, kemudian apa tadi Pak? 3 itu. Ya. Agama nggak disebutkan, nanti Pak Malik jadi. Iya nanti urusan Pak Malik. Nah, dari contoh-contoh seperti itu, pertanyaan saya, loh ini mainstream loh, pendapat mainstream kan? Pendapat mainstream. Dan diajarkan. Dan masih diakui. Kalau PPKN kemarin kan sudah tak goda ya. Yang diajarkan pernah nggak kalau waktu di SD, SMP, SMA mendapatkan pertanyaan, kalau menolong orang sedang kecelakaan di jalan merupakan bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila ke, gitu kan? Diarahkan sila ke berapa? Kedua. Padahal kalau kita menolong itu karena kita sebagai makhluk Allah, tolong menolong sesama makhluk Allah itu suatu kebaikan. Jadi kalau saya menolong karena sebagai perintah Allah, berarti kan sila pertama. Kalau itu dijawab oleh siswa kita di sila pertama, disalahkan nggak siswa kita itu? Salah. Sampai saya sama gurunya itu, karepmu ki piye? Bocah sih sampai kok rusak mindsetnya dengan pertanyaan seperti itu. Kehadiran saya sebenarnya bagian dari pemberontakan karena Wironegoro adalah pemberontak ya. Termasuk Eropa gitu. Tempatnya Wirabunda. Next. Contoh misalnya gini,
akhir-akhir ini kan kita bilang revolusi industri 4.0, revolusi masyarakat 5.0. Padahal kalau kita ke kampung itu belum revolusi industri itu, masih kosong-kosong itu. Kita ini sok latah gitu loh. Padahal masyarakat kita mungkin masih revolusi industri 2.0 ya. Jadi kita dicampur, kadang-kadang kita wah ini sudah pakai aplikasi macam-macam, sudah revolusi 4.0. Tapi dalam hal tertentu kita mungkin sudah 6.0. Kenapa? Indonesia itu negara paling dermawan di dunia. Jepang yang masih mendesain 5.0 itu kalah sama Indonesia, apalagi Korea, parah itu. Loh, kita yang sudah 6.0 kok malah dikembalikan ke 5.0 ki piye to ya? Orang Eropa 4.0 tapi mereka kehilangan Tuhan. Kita sudah melampaui itu kok malah kita meniru mereka, gimana sih? Jadi mohon maaf ini kita kayak merasa rusak ya. Next. Next mas. Nah, kalau zaman dulu ada the end of ideology. Sekarang yang saya khawatir adalah the end of university, the end of science. Di sini ada jurusan psikologi ya? Nggak ada? Belum ada. Fakultasnya aja Pak. Fakultasnya. Syukur tahu Pak Ustadz. Nah, kebetulan Pak Surono ngajar psikologi, saya ngajar di psikologi juga. Saya sering godani mereka. Dengan ilmu psikologimu itu sampean bisa menyelesaikan masalah mereka yang kesurupan nggak? Bisa. Saya tanya Pak, orang perguruan tinggi loh, bukan orang pesantren. Ya. Mereka, Anda bisa menyelesaikan nggak dengan ilmu psikologi itu, psike, jiwa, logos, ilmu, tapi yang dipelajari sebenarnya gejala kejiwaan. Jadi dari ilmunya saja sudah menipu ya. Psikologi, logi ilmu, psike, jiwa. Tapi yang dipelajari bukan jiwa, tapi gejala kejiwaan. Kalau begitu kan psike fenomenologi. Fenomena yang ditangkap fenomena, bukan nomenon tapi fenomena yang bukan dasing ansih tapi dasing formi, bukan ada di dalam dirinya tapi ada yang hadir pada kita, fenomenologi. Oke, bisa nggak mereka ngatakan nggak bisa? Kalau begitu saran saya psikologi plus nanti belajar ruqyah. The end of science, kematian psikologi. Next. Nah, fenomena di dalam ilmu sosial di mana orang malah pernah suatu ada moratorium ilmu sosial. Kalau mendirikan fakultas teknik boleh, mendirikan fakultas yang lain boleh, tapi kalau fakultas sosial jangan gitu. Karena dianggap sudah titik jenuh. UGM itu prodinya paling banyak itu di Indonesia. Karena setiap 3 guru besar ketemu jadi satu prodi itu. Jadi prodi dan, jadi ini dan ini dan ini. Akhirnya pakarnya bukan pakar ini, bukan pakar ini, pakar dan tadi itu. Maka kita coba hentikan itu. Mosok setiap 3 orang guru besar ketemu kok jadi satu prodi. Akhirnya 200-an sekian prodi kita hentikan itu. Kalau bisa dihentikan karena sudah paling banyak di Indonesia, mungkin paling banyak di dunia, paling banyak di akhirat mungkin. Yang di akhirat yang supaya nggak kembali. Oke. Next. Nah, bagaimana relevansi ilmu sosial perkembangan ilmu? Filsafat ilmu itu ada ciri-ciri persoalannya, ada sejarahnya, ada landasan filsafat sosial, ada aliran-alirannya. Kemudian terkait dengan situasi politik, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan seterusnya. Macet mas. Nah ini tadi yang Pak Mubi. Ini kan berarti ilmu ekonomi yang diajarkan sekarang siap-siaplah menerima gemburan dari Pak Mubi. Next. Nah ini Pak Purwo Santoso, sama-sama Santoso, keluarga Santoso mungkin. Masih Pak Purwo. Mantan Rektor Nahdlatul Ulama Jogja
Jakarta. Katanya Pak Heri itu suka ambil quote-quote. Suka mengkoleksi. Ya. Nah, ini dalam ilmu sosial menarik segini. Saya waktu itu LDI, ini pidato pengukuhan guru besar. Ilmu sosial mengalami kemandekan. Di sini ada ilmu sosial? Ada. Fakultas ilmu sosial ada nggak? Oh beda kegiatan psikologi. Nah, ini tahun 2011, nggak usah khawatir, ini 2024 kan? Ya, masih jauh, sudah jauh. Sudah jauh. Ya, 13 tahun, itu kan 13 tahun yang sekarang sama gitu. Waktu itu beliau mengatakan ini, ilmu sosial mengalami kemandekan. Bayangkan itu pidato pengukuhan guru besar beliau. Ilmu sosial mengalami kemandekan, terlilit krisis, minim kontribusi, dan rujukannya Indonesianis non Indonesia. Ngomong tentang batik, mahasiswa saya itu nulis gini, motif batik semen Romo dalam perspektif aksiologi Max Scheler. Saya tanya, yang gagas motif batik semen Romo siapa? Pak Kubono, Pak. Nah, Max Scheler nggak ngedom masalah batik. Lebih elegan motif batik semen Romo dalam perspektif pemikiran Pak Kubono. Kok tidak ngajak Max Scheler? Kenduri dalam perspektif Nor, keren dan membagongkan. Makanya gedung kenduri kok. Ya judul-judul kita itu sering membagongkan begitu ya. Persaingan pasar. Jadi nanti judul-judul skripsi kita jangan-jangan gitu ya. Mulai ketawanya ngakak Bu Badri ya. Mulai jangan-jangan gitu ya. Memang target saya kemana-mana itu memang ngajak tertawakan diri sendiri kok. Ada kelucuan di antara kita itu dalam keilmuan. Nah, saya goda juga ini Prof Purwo dan kawan-kawan. Loh, sampai ini 2011 pada tahun 1980-an, Arif Budiman, Ignaz Kleiden, Amin Rais mengatakan judulnya waktu itu apa? Quo Vadis Ilmu Sosial Indonesia. Quo Vadis apa Quo Vadis? Arabnya ngendi to ora cetha. Mau kemana tuh nggak jelas. Tahun 80 kok 31 tahun kemudian mengalami kemacetan. Lah sampai ini melahirkan para sarjana, sampai ini melahirkan para master, sampai ini melahirkan para dokter. Terus dokter macam apa yang sampai melahirkan? Itu saja di UGM loh. Untung jujur mengalami kemacetan. Artinya tidak ada penambahan apa itu teori. Next. Nah, ini Pak Tek yang tadi kita obrolkan. Pak Tek, waktu itu masih jadi rektor. Tadi ada yang tanya, tahun berapa? Waktu itu perkataan gini. Saya lihat waktu itu Pak Tek masih jernih ya. Saya nggak tahu sekarang. Pak Tek masih jernih gini. Teman-teman yang belajar di luar, nggak ada makan siang gratis kan? Nggak ada makan siang gratis kan? Jadi ketika belajar di Jerman, ketika belajar di Jepang, ketika belajar di negeri-negeri maju, pertanyaannya apakah mereka mengikhlaskan, menjelaskan, mewariskan tangga untuk menuju kesuksesan itu pada Anda yang dari Indonesia? Jawabannya adalah tidak mungkin. Jadi kalau ada beasiswa dari Indonesia ke negara-negara tertentu mesti bukan yang sentral, apalagi filsafat, nggak mungkin. Kenapa? Karena itu rahasia mereka, nggak mungkin mereka memberikan pada orang lain. Maka Pak Tek mengatakan begini, bagaimana caranya agar kita bisa bersaing dengan mereka? Kalau kita membebek mereka, kita naiki tangga mereka, sebelum sampai di atas, mesti tangganya sudah ditendang. Gak bakalan kita menyaingi mereka. Maka cara paling masuk akal adalah jangan pakai tangga mereka, pakai jet atau apa bisa melampaui mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan ilmu kita yang lebih berjati diri Indonesia. Tadi kita minum jamu ya. Orang Barat bingung itu jamu itu komposisinya apa? Karena mereka gak punya komposisinya. Ono serai, ono jahe, ono manis jangan kayu legi, jadi ya kan? Empon-empon kan, ya mereka nggak punya itu, nggak bisa berteori tentang itu. Lah kalau itu kita kembangkan, kita mesti melampaui mereka.
Selagi kita ngomong tentang kapitalisme, tentang ya mesti kita kalah. Oke. Nah, urgen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar pada peradaban, pengalaman dan sumber daya nasional. Semangat kedaulatan relevan bagi pemenangan kompetisi global. Ini dulu guyonannya begini. Di Fakultas Kedokteran Gigi itu satu kursi pesakitan itu yang terbaru itu setara dengan sekitar 100 SPP mahasiswa. Satu kursi waktu itu. Jadi guyonannya, jadi nanti 100 mahasiswa satu kursi. Jadi kalau pas periksa itu lagi berapa menit gitu, lagi mau nyabutin waktu habis, ganti orang. Pertanyaannya kalau seperti itu kira-kira berdaulat nggak kita? Ya, Obat hampir 90% impor. Alat kedokteran hampir 90% impor. Kalau begitu kira-kira ilmu kedokteran di tempat kita jadi berdaulat nggak? Tidak. Relevan untuk kita bicara masalah kedaulatan ilmu. Next. Karenanya penting melakukan revolusi agenda pembelajaran berbasis nilai budaya, bangsa, dan ilmu-ilmu sosial. Terus di sini tipsnya adalah kalau nanti mau mengembangkan keilmuan sosial di mana, pakailah budaya Indonesia. Kita dapat memimpin dunia dengan bekal ilmu dari bangsa Indonesia asli. Jadi kita punya kekayaan yang luar biasa yang orang lain tidak punya. Next. Nah ini saya keliling. Saya dari UGM keliling ke UNAIR, Erlangga, keliling ke Unhas dan sebagainya. Pertanyaan saya gini. Dulu Soekarno itu ketika membangun perguruan tinggi itu ada mandatnya. ITB itu daulat teknologi. Karena Soekarno lahir di sana. IPB daulat pangan. Gajah Mada daulat ilmu dan kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Erlangga daulat apa? Mereka terbengong-bengong. Wah, ini loh orang UGM itu, saya senangnya dengan orang UGM itu pertanyaannya mesti ke hulu. Kami biasa main di hilir. Bener gak? Saya tanya pada tokoh-tokoh UNER, loh sampean mengembangkan Erlangga ini dengan mandat keilmuan apa? Terdiam mereka. Mereka sibuk berkelas university, sibuk dengan pendidikan, tapi lupa mandatnya. Mandat sampean itu dulu daulat kesehatan. Unhas daulat maritim. Terus nanti Patimura oceanografi deh ya. Mulai terasa kan? Nah, Uniwara itu ada daulatnya tadi, terdepan dalam prestasi Patria Wira Negara kok. Next. Nah, ini belajar dari UGM, UNJ, UNER dan UAS. Ada keprihatinan yang mendalam tentang kondisi krisis ilmu sosial di Indonesia. Nah, Bapak Ibu tentu tidak akan bisa bekerja bersama dengan kami kalau Bapak Ibu tidak menemukan ada krisis di ilmumu. Maka kami Bu tidak memaksa dengan modul atau dengan apa, terserah. Kalau selagi Bapak Ibu tidak menemukan krisis di ilmu Anda, ya gak bisa kerjasama dengan kami. Yang pertama kali bisa kerjasama itu manakala merasakan sama-sama ada masalah dengan ilmuku. Kalau tak kembangkan ini bisa sesat dan menyesatkan, maka aku harus berubah. Selagi aman-aman saja ya nggak perlu. Terus sudah ada upaya mengembangkan ilmu yang berbasis ke Indonesia untuk Pancasila. Tapi ini sudah ada konsep tadi ilmu Pancasila Mubiarto, ilmu sosial proptik Kunto Wijoyo, demografi Indonesia Mas Risingarimbun, historiografi Indonesia Sartono Kartodirjo. Konsep model komunitas ada, kelembagaannya ada, namun estafet gerakannya terputus. Maka saya keliling kemana-mana termasuk Uniwara adalah dalam rangka menyambung ini jangan sampai terputus. Terakhir Mas, saya minta file yang satunya lagi. Sekedar sekilas saja. Nah, inilah contoh-contoh Pak Noto Nagoro nanti mengembangkan filsafat Pancasila di Gajah Mada. Berikutnya lagi ilmu dan kenegaraan yang Pancasila. Terus Pak Mubiarto ilmu ekonomi Pancasila. Next, Pak Kunto Wijoyo ilmu sosial properti. Terus,
Nah ini dulu yang saya katakan Pak Purwo tahun 2011, sementara ini tahun 80-an sudah mengatakan Quo-Vadis ilmu sosial. Yang dulu Quo-Vadis tahun 2011 kok macet itu. Dan yang lain merasa tidak macet itu kan hebat. UGM saja merasa macet, Uniwara merasa tidak macet kan hebat itu. Next. Ini di samping adanya kenyataan ilmu sosial di Indonesia yang dipengaruhi secara ketat oleh teori-teori modernisasi, ilmu sosial di Indonesia juga masih belum memiliki teori-teori bumi, teori-teori yang ada. Belum ada usaha untuk mengelompokkan tulisan-tulisan dari ilmu sosial Indonesia berdasarkan kekhususan. Next, cepat saja. Nah, ini oke. Saya ingin menunjukkan bahwa untuk ekonomi sudah ada pelopornya Mufianto. Anda boleh setuju, boleh tidak. Anda kembangkan. Untuk sejarah ada tokohnya namanya Kunto Wijoyo. Untuk ilmu hukum ada tokohnya Noto Nagoro. Berikutnya seterusnya pengantar dari saya. Sekali lagi kami berharap siang ini memprovokasi teman-teman dan nanti kita tunggu hasilnya sekitar 6 presenter dari Uniwara. Yuk kita ngobrol bareng di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Heri dengan materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, nanti untuk sesi tanya jawab langsung dari setelah selesai pemaparan dari para narasumber ya. Untuk materi yang kedua yaitu terkait dengan pengembangan ke ilmu Pancasila di jalur keilmuan agama, antropologi dulu Pak. Antropologi dulu. Untuk itu Pak Surono, monggo tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini manggih Pak Ustadz, saya melewati karena nanti saya pulang. Baik. Iya, beliau kan guru kami jadi beliau luar biasa. Nggih. Baik Ibu Bapak, kalau Pak Heri tadi sudah berbicara konsep dasarnya seperti apa. Nah saya sampaikan dulu Pak Bu, bahwa saya ini kan sebetulnya orang yang sangat antipati dulunya dengan filsafat. Jadi filsafat ini ngopo? Lalu apa koncone ya filsafat? Saya itu kemana-mana dengan orang filsafat, akhirnya kemudian saya tuh memang dulu nggak suka filsafat, akhirnya nggak tahu kenapa kok masuk S3-nya filsafat. Nah ini menampaknya kutukan. Ibu Bapak, jadi kalau sebuah ilmu tanpa dilandasi atau kita tidak mengerti tentang filsafat ilmunya itu kan sangat berbahaya. Jadi kayak ngajar kayak orang Norway gitu ya, nggak ada ruhnya. Ekonomi, antropologi dan juga sebagainya. Tapi nanti tantangan yang menarik apa Pak? Ini nanti yang eksak itu sangat menarik. Sebetulnya kalau Ibu Bapak belajar tentang filsafat ilmu yang eksak itu nanti akan banyak peluangnya. Ya, matematika itu seolah-olah Rano nggak ada matematika dalam tanda petik matematika Pancasila. Tapi sebetulnya saya tadi dari rumah makan ke sini kok ada sesuatu, sebetulnya ada. Cuma nanti untuk dosen matematika harusnya lebih paham lagi. Nah ini karena saya latar belakangnya antropologi, maka saya lebih teknis lagi. Dan ini Ibu Bapak, saya menggunakan judul antropologi Pancasila itu juga banyak pertarungannya, terutama dengan teman-teman filsafat itu juga banyak bertanya. Tapi karena mereka juga paham, karena saya baru aja belajar filsafat, maka nanti saya akan tunjukkan ini hasil olahan. Saya baru belajar filsafat selama sekitar setengah tahun. Ini mencoba untuk membuat sebuah antropologi yang dalam bahasanya Pak Heri itu pribumi. Coba nah ini saya sharing bagaimana supaya kita itu bisa menciptakan atau bisa membuat sebuah ilmu itu berbau pribumi atau berruh Pancasila. Kita harus tahu ini Ibu Bapak, ini yang pengalaman saya ya. Nanti mungkin Bapak Ibu berbeda. Kita harus tahu sejarahnya. Sejarah dari ilmu kita itu harus paham dulu. Nah, karena kebetulan ini antropologi, maka kalau antropologi kan
kembangkan sekitar 1000 sebelum abad 15 itu ketika ada penjelajahan bangsa-bangsa Eropa di seluruh dunia termasuk di mana di Indonesia, Asia. Dulu kita pernah ke Pulau Sebu ya Pak ya, ke Filipina. Itu di sana itu tempat pertama orang Portugis, Spanyol. Padahal dulu di sana itu adalah sebuah kesultanan Islam ya Pak ya. Kesultanan apa? Sulu itu ya. Kemudian ketika kami ke sana itu luar biasa. Nuansa Islamnya tuh hampir nggak ada. Semua berbau bahasa Spanyol. Ini yang luar biasa. Itu betapa ya revolusi kebudayaan yang dilakukan melalui penjajah. Maka itu nanti termasuk juga di dalam di dalam ilmu itu seperti itu. Ya ini yang saya rasakan di dalam antropologi. Nah ini kalau tentunya kalau orang itu melakukan sesuatu, misalnya ini yang dulu dilakukan oleh sarjana-sarjana Eropa ketika melakukan penjelajahan di akhir abad 15 sampai nanti awal abad 20, itu mereka melakukan ini Bu. Yang paling penting adalah, jadi kalau orang Eropa itu kalau jalan-jalan itu pulangnya membawa sesuatu, entah itu contoh rambut, batu, pakaian, sehingga nanti di museum-museum Eropa itu sangat komplit sekali bahan-bahan etnografi yang miliknya orang Indonesia. Dan itu yang luar biasa ini, mereka kemudian dikumpulkan di dalam sebuah museum. Akhirnya kemudian benda-benda itu yang di dalam antropologi itu disebut grafi, itu kemudian diklasifikasi. Nah, inilah sebetulnya sumber mengapa ilmu itu menjadi ilmu yang asing. Kalau antropologi menjadi antropologi yang asing. Karena apa? Karena ini klasifikasinya. Sehingga nanti di sini ini muncul 3 aliran kalau di pada sarjana Eropa itu. Yang pertama adalah orang yang mengklasifikasikan bahwa orang-orang di luar Eropa itu adalah orang primitif. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa justru orang Eropa itu yang sudah kebablasan. Justru orang-orang di luar Eropa itu adalah orang yang masih asli. Kemudian yang ketiga ini yang penting adalah dia kemudian tidak penting itu berdebat antara siapa yang paling maju, siapa yang nggak maju. Yang penting adalah bagaimana mengembangkan ilmu. Nah, disinilah sebetulnya kuncinya ini, Bu Bapak. Jadi dalam proses klasifikasi itu kan tentunya sudah dihabiskan Pak Heri. Jadi dalam klasifikasi ini kemudian masuklah ideologi asing. Seperti kita kalau ketika melakukan sesuatu itu pasti ada ideologi, ada kepentingan tertentu. Maka nanti antropologi yang berkembang itu adalah antropologi asing. Maka nanti di awal pertengahan abad 19 sampai 20 ini terjadi kolonialisasi. Salah satunya ilmu yang digunakan adalah antropologi. Dulu Aceh itu bisa ditaklukkan oleh Belanda. Itu karena apa? Karena 1910 itu sekitar itu Belanda menyewa antropolog namanya Snogor Gronye. Nah, itulah yang kemudian bisa memetakan bagaimana pola pemikiran orang Aceh. Nah, ini sebetulnya ini Ibu Bapak yang akan kita garap, yang sedang saya kembangkan. Nah, makanya saya karena bukan orang filsafat ya meraba-raba sekemampuan saya. Nah, ini maka saya Ibu Bapak nanti kalau ingin mengembangkan ilmu secara serius, artinya ekonomi, matematika, fisika, itu harus paham, ini latar belakang sejarahnya. Ini saya yang ngasih tahu Pak Heri. Kalau ingin tahu sesuatu harus tahu sejarahnya dulu, asal usulnya. Dari situ kan nanti akan masuk ideologi apa sih yang masuk. Nah, ini sampai sekarang antropologi yang berkembang itu adalah antropologi asing. Hampir 80-90% teorinya itu teori asing. Seperti tadi menganalisis badai dengan teori luar. Nah, ini kan yang aneh. Makanya kemudian ketika Clifford Geertz itu menganalisis santri abangan priayi itu kan juga menimbulkan kehebohan. Masalahnya adalah kenapa
mereka bisa menganalisis kok kita hanya heboh dan tidak memiliki solusi. Yang itulah yang kemudian menjadi sesuatu. Oke, next Mas. Nah, ini Bu Bapak yang coba saya kita kembangkan adalah antropologi pribumi. Sebetulnya pribumi ini adalah antropologi yang asli Indonesia. Maka nanti konsepnya asli. Karena itu berasal dari Indonesia, maka saya mengambil Pancasila ini. Pak Heri itu juga Pancasila itu karena apa? Karena kalau konsep asli Indonesia itu sangat banyak. Tetapi yang diakui secara secara nasional, secara kebangsaan kenegaraan itu Pancasila. Nah, ini nanti di sini banyak masalahnya, Pak. Karena konsep Pancasila seperti apa yang cocok untuk mengembangkan ilmu. Jadi tantangannya itu luar biasa. Saya itu baru 3 tahun aja, nanti sampainya di mana nanti akan kelihatan. Nah, ini di sini nanti pertarungannya itu di sini. Pancasilanya sopo? Pancasilanya seperti apa? Nah, ini kan bayangan. Bolehlah kita itu ngimpi terlalu tinggi, tiba juga nggak terasa sakit kok. Kalau kan cuma ini mimpi, minimal ada aksi dari mimpi kita. Maka nanti cita-cita saya itu adalah membentuk atau membuat sebuah ilmu namanya antropologi Pancasila. Oke, next Mas. Nah, ini akan saya peta pemikirannya secara praktisnya seperti ini. Nah, bagaimana pengembangan antropologi Pancasila? Ini yang saya gunakan adalah sebetulnya sangat banyak konsep dasarnya. Tetapi saya kemudian mengambil nilai-nilai dasar dari sila-sila Pancasila. Nah, ini ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Dan disinilah nanti akan menghasilkan sebuah ilmu namanya antropologi Pancasila. Oke, ini bayangannya, frame-nya, impiannya seperti itu. Tapi nanti pertarungannya banyak. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu Bapak, kalau antropologi Pancasila ini nanti ada genetivus objektivus. Ini adalah antropologi yang mengkaji Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai objeknya, kajiannya melalui antropologi. Nah, ini bagi saya ini bukan antropologi Pancasila. Kenapa? Karena nanti pasti menggunakan teori-teori Barat. Kan Pancasila hanya objeknya. Nah, yang ingin kita kembangkan adalah ini, subjektivus ini. Maka nanti, ini yang berat, Bu. Nah, ini saya dengan Pak Rizal, Pak Heri ini ternyata angel lenane. Ya orang angel sih, kalau nggak digarap tuh nggak angel. Iya, kalau digarap tuh angel tapi asik. Iya, ini nanti hasilnya seperti apa nanti. Nah, ini Bu Bapak, ontologis, hilang. Ontologis, epistemologi dan aksiologis. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Ini juga lebih berat. Ini juga sangat berat. Tapi sudah kami coba untuk formulasikan. Intinya apa Ibu Bapak? Bahwa yang kita kembangkan antropologi Pancasila itu tidak. Kalau di dalam antropologi itu ada sekitar 16-an cabang ilmu. Ada antropologi perkotaan, pedesaan, antropologi kuliner dan lain sebagainya. Nah, itu lebih ke sini bahwa tokoh-tokoh antropologi, misalnya antropologi Pancasila itu adalah antropologi perkotaan itu adalah antropologi yang mengkaji masalah perkotaan. Maka nanti kalau di dalam antropologi Pancasila judulnya menjadi antropologi Pancasila perkotaan. Antropologinya sebagai metode, Pancasilanya sebagai konsep, perkotaannya sebagai objek. Nah, impiannya gitu. Ini bukan impian orang filsafat ya, orang antropologi. Nah, lanjut. Nah, ini betapa besarnya ini Bapak Ibu yang tadi betul. Nah, maka nanti kajian yang saya lakukan ini adalah sangat awal, masih sangat awal dan itu masih banyak sekali lubangnya. Maka nanti ini bahwa yang saya maksud antropologi Pancasila adalah mengembangkan antropologi yang saya maksud adalah antropologi budaya. Karena di UGM itu yang berkembang adalah antropologi budaya. Kemudian kalau di Jakarta UI itu adalah antropologi sosial. Nah, ini di antropologi aja juga terbelah, Bu. Surabaya sosial.
industri ya, ini. Nah kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa antropologi Pancasila itu berbeda dengan antropologi kesehatan, antropologi perkotaan dan lain sebagainya. Karena ini adalah objeknya, objek dikaji secara antropologi. Nah kalau nanti ilmu itu bisa muncul cabang baru ilmu itu apa? Bisa antropologi Pancasila perkotaan. Tentu ini bukan sebuah konsep besar, hanya pendekatan. Makanya yang sampai sekarang saya masih bingung Pak Eri, sekaligus ini curhat. Nah, nanti ibu-ibu biar bisa merasakan. Kalau di dalam antropologi itu kan ada ada pendekatan fungsionalisme dan lain sebagainya. Nah, kalau antropologi Pancasila ini saya itu masih bingung bahwa antropologi Pancasila itu tidak, kalau saya pikir itu tidak bisa sejajar dengan fungsionalisme, struktural dan sebagainya, tapi menjadi perantara. Nah, aku ngimpinnya ngono kuwi. Iya, ini makanya ini yang ya beberapa hari ini Pak, beberapa minggu ini saya pikirkan. Bayangan saya dulu antropologi Pancasila itu sejajar dengan fungsionalisme, fenomenologi dan sebagainya. Ternyata setelah saya pikir-pikir ini ternyata masuk ke hermeneutik atau fenomenologis. Nah ini berat. Ini yang membutuhkan kajian sangat lama. Kemarin saya ketemu Prof. Hedi Ahimsa. Beliau juga saya tanya Pak seputar tadi, beliau juga bingung. Oh iya Mas, tapi itu harus diperjuangkan Mas, harus selesai. Sampai harus belajar filsafat secara tuntas. Nah ini saya belum tuntas Bu, baru sekitar 2 tahunan. Selanjutnya ini, nah hasilnya seperti ini yang sudah saya lakukan Mas. Next. Nah ini Ibu Bapak, ya di antara kegalauan itu saya sudah, alhamdulillah sudah bisa membangun landasan ontologis antropologi Pancasila. Ini ada di Jurnal Filsafat Indonesia. Nah, ya ini bisa, ini yang ini masih tugas kuliah Pak. Antropologi aksiologinya. Jadi yang epistemologinya belum. Karena apa? Karena ternyata sulit. Ya, sangat sulit. Tapi kalau semakin dicoba semakin sulit, tapi semakin asik. Nah, ya mungkin ini hasilnya yang dulu perjalanan saya Pak Heri, Pak Rizal ke berbagai kota ini adalah rekonstruksi ilmu sosial. Nah ini kalau sigutnya atau embrio dari yang kita kenangkan, yang kita janangkan. Saya kira itu Bapak, Ibu Bapak. Cuma di sini saya hanya menularkan semangat bahwa kita itu punya mimpi yang tinggi. Tinggi. Jangan takut jatuh, mimpi itu jatuh nggak sakit. Ya, kecuali tidurnya di pan tinggi itu ya, itu sakit kalau jatuh. Saya kira itu Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Surono. Ya harapannya dengan diketemukannya cabang ilmu baru ya Pak ya, antropologi Pancasila. Semoga Pak Surono segera mendapatkan ketemu dengan pendekatannya ya Pak ya, yang tadi masih dilema. Ya baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengembangan Pancasila di jalur keilmuan agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Malik Usman MSI. Saya mau persilakan kepada Pak Malik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ya. Jadi saya memilih pembicara terakhir. Nah, ya, bukan ingin menggarisbawahi, tidak. Tapi tadi pertimbangannya Pak Surono memang berniat akan kembali ke Jogja lebih dahulu, sekitar jam 3 ya. Ya. Gitu. Iya, supaya tidak ketinggalan kereta, beliau kita beri kesempatan
sebagai pembicara kedua. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya saya dapat tugas ini lalu kemudian saya bikin topik lagi, ya, kepancasilaan dalam ilmu keagamaan, best practice pembelajaran PAI di UGM. Ya. Nah, kebetulan saya salah satu dari kurang lebih 100-an dosen agama perguruan tinggi umum se-Indonesia yang diundang kementerian zaman Pak Nuh masih menjadi menteri, dan ya termasuk juga dari dirjen dari Kementerian Agama untuk merumuskan topik-topik pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Itu kurang lebih 4 kali pertemuan di Jakarta, Bogor, ya bahkan sekali di Bandung. Terakhir di Jakarta itulah kita rumuskan topik-topik itu. Kurang lebih 100-an dosen saya suruh jalan-jalan, pesiar ke berbagai wilayah di sekitar Jakarta. Kami hanya 6 orang. Saya dengan Profesor Yusuf Hanafi dari Universitas Negeri Malang, ya, Prof. Turhan dari Universitas Negeri Surabaya, dan beberapa yang lain, termasuk dari Jakarta. Kami berenam itulah yang menyelesaikan topik-topik. Ada 3 atau 4 topik yang itu kita desain secara eksplisit, tidak menyebut Pancasila di dalamnya, tetapi dari sudut substansi itu sangat Pancasilais. Ya, itu nanti mungkin sekilas akan saya sebut topik-topik itu, tapi barangkali di paparan ini ada gitu. Saya memulai dengan Islam Dinur Rahmah, inklusif, moderat, toleran. Ya. Sebagai penganut Islam dan warga bangsa, ini sudah final. Pancasila itu sudah final. Ya, karenanya nilai-nilai kepancasilaan itu harus terus hidup, menginspirasi, mengilhami dalam pikiran, sikap, tindakan, dan perbuatan seluruh warga bangsa, tak terkecuali kita semuanya. Civitas Akademika. Di dalam pembelajaran PAI di UGM itu kami memunculkan, ya saya hanya mengajukan 3 saja ini, ya 2 atau 3 ini tadi sudah saya singgung di awal, yakni konsep ketuhanan dan kemanusiaan, ya, kemudian ormas Islam dan nasionalisme ke-Indonesia. Ya, silakan nanti bisa dibaca kembali sejarah yang sekarang ini ada kelompok yang mencoba untuk menggugat dalam tanda kutip tentang sejarah ini. Ya, ini ada topik Islam dan wawasan kebangsaan. Lalu kemudian topik tentang persatuan dalam kebinekaan. Sekali lagi itu tidak ada kata Pancasilanya, tetapi itu beririsan dengan Pancasila. Ya, lanjut. Ya, pertama kita mulai dengan Tuhan. Ya, tadi Pak Heri luar biasa ya menceritakan sejarahnya. Ya, dan kita memulai ketika bangsa ini berdiri. Ya, dasar negara itu Pancasila, dan sila pertama langsung menyebut ketuhanan. Sesuatu yang mungkin ya tidak disukai oleh masyarakat di belahan bumi bagian barat sana, yang pada masa itu sedang dilanda
alam pemikiran yang kita kenal dengan sekularisme. Jadi segala yang berbau Tuhan, ketuhanan, itu mereka bagaimana harus hilang. Termasuk ketika mengkonstruk ragam teori keilmuan. Itu Tuhan harus tidak boleh masuk dalamnya. Maka tadi contoh fisika, contoh itu begitu itu sejarahnya. Dan ini sejarah panjang itu bermula dari abad ke-14 ketika reformasi di Eropa. Anak buahnya Galileo dan Copernicus. Itu kemudian memunculkan satu gerakan yang disebut dengan reformasi, gerakan protes terhadap keputusan gereja yang membelenggu alam pikiran manusia. Lalu muncul apa yang disebut dengan Protestanisme. Lewat Protestanisme inilah bergerak, akhirnya lahirlah dunia barat yang ditandai dengan revolusi industri, bla 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 bla, dan abad ke-18-19 ditandai dengan Renaissance. Coba itu dilihat kembali sejarah itu. Nah, sesungguhnya lewat corong Renaissance itu dan revolusi industri, Barat bangkit menjadi modern. Proyek industrialisasi dan bla bla bla. Itu kalau kita baca dengan critical thinking, kebangkitan Eropa dan Barat lewat revolusi dan lewat Renaissance itu sesungguhnya adalah pemberontakan terhadap eksistensi Tuhan garis miring agama. Itu sejarahnya. Maka ya, bangunan keilmuan yang mereka konstruk itu iya, itu kalau bau-bau Tuhan tidak perlu. Apalagi ekonomi yang tadi sudah dibahas banyak. Ya. Bahkan psikologi itu sangat Freudian itu. Iya, masa psikologi kok membahas tentang gejala? Ya padahal di kitab suci itu jiwa itu punya karakter, punya perilaku. Iya. Coba kita baca, misalnya saya membaca Al-Qur'an. Kalla innal insana la yatagha. Itu jiwa. Tapi sebelum itu surat pendek di Al-Adiyat. Innal insana li rabbih lakanud. Kikir. Khuliqal insan. Ya, innal insana khuliqa halu'an. Itu keluh kesah. Itu kan jiwa. Jadi jiwa sendiri itu punya karakter, dan ini harus dikaji, bukan melihat dan menangkap pada gejalanya. Karena dia tidak berangkat dari wahyu. Dia berangkat dari fenomena. Gitu. Oke, nah itu satu. Karena maka saya katakan itu yang dikonstruk dan ilmu yang dikonstruk itu udah hilang sesuatu yang kita sebut dengan Tuhan atau ketuhanan. Nah, Indonesia begitu merdeka. Dasar negara adalah Pancasila dan sila pertama adalah ketuhanan. Itu sumber dari segalanya. Iya gitu. Oke, jadi yang tadi, masih pada sila pertama, ya bisa dimundurkan lagi. Saya ingin sedikit. Oke, turun lagi ke bawah. Iya. Jadi ini, iya. Nah, di dalam pembelajaran PhD UGM, topik-topik yang kita munculkan ya konsep ketuhanan dalam Islam, yang secara sederhana adalah doktrin iman tauhid, bla bla dan seterusnya, yang ini tentang keesaan Tuhan. Nah, mengutip pandangan pakar sejarah agama-agama. Sini saya munculkan mulai dari Edward B. Taylor, Max Muller, ya, R. Smith, ya, kemudian siapa lagi nih? Lubbock, dan Andre Lang. Iya, mereka inilah mengkaji. Gimana hasil kajiannya? Ternyata luar biasa. Bahwa konsep tentang Tuhan dan keyakinan manusia tentang Tuhan itu sesuatu yang amat sangat klasik. Dan itu
secara evolutif mulai dari level kebudayaan yang paling sederhana, alam pikiran manusia yang paling sederhana, sampai ke level yang lebih tinggi. Mulai dari animisme, dinamisme, politeisme, henoteisme, dan berujung dengan monoteisme. Apa kata Andre Lam? Sesungguhnya paham ketuhanan dalam sejarah manusia itu tertua, itu berbasis pada doktrin monoteisme. Nah, saya sebagai pengajar agama, saya katakan depan mahasiswa, justru monoteisme itu berbasis pada wahyu yang datang dari Tuhan. Gitu. Nah, itu. Nah, karena itu, ya, kita buka Quran misalnya. Kalau itu datang dari Tuhan, maka sejak Adam itu sudah ada berita tentang Tuhan diterima oleh manusia. Awal. Monoteisme itu yang paling awal, bukan animisme, bukan dinamisme, bukan politeisme, dan bukan henoteisme. Karena Nabi pertama adalah Adam. Ini sudah ada informasi dari Tuhan tentang Tuhan. Tauhid. Itu monoteisme. Nah, begitu. Lalu kemudian disusul nabi-nabi yang lain. Dalam sejarah ada 124.000 yang menyandang predikat nabi garis miring rasul. Hanya 25 yang disebut namanya dalam Al-Quran. Itu lengkap dengan tempat di mana mereka ditugaskan, dan sekarang kita bisa dilihat makam-makamnya mereka. 123.975 tidak disebut dalam Al-Quran. Tetapi mereka ini utusan Tuhan. Maka saya kutip itu salah satu ayat, ya. Lanjut. Ayat ke-78 surat 40. Berapa itu? Surah 40. Apa kata Tuhan? Ya. Bahwa sebelum Muhammad, Allah sudah lebih dulu mengutus sejumlah nabi dan rasul yang mereka tidak disebut secara eksplisit di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau mereka itu utusan Tuhan, ya pasti membawa berita tentang Tuhan. Tauhid. Tidak mungkin berita tentang selain Tuhan yang disebut. Maka kita baca misalnya Al-Quran surat Hud itu diulang berkali-kali. Semua nabi itu di hadapan masyarakat dengan perkembangan peradabannya, itu mereka mengatakan, oleh Tuhan menyuruh mereka berkata, ya qaumi, u'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Suruh menyembah Tuhan, jangan kepada selain Tuhan. Itu kembali kepada tauhid. Nah, karena itu secara eksplisit bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya bahwa konsep keesaan Tuhan itu sudah ada sejak Adam. Tetapi karena perkembangan sejarah dan dinamika kebudayaan dan peradaban, lalu kemudian memunculkan ragam istilah atau nama tentang Tuhan, atau penyebutan tentang Tuhan. Dan ini juga berimplikasi bahwa agama yang dari Tuhan itu aslinya hanya satu merek, yaitu Al-Islam. Tetapi karena sejarah lalu memunculkan ragam merek selain Islam. Nah, karena itu di kalangan ahli tafsir yang saya baca, dari tafsir versi Syiah sampai versi Sunni dan seterusnya, itu mengatakan bahwa sesungguhnya agama-agama yang kita sebut dengan Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Tao, dan juga agama-agama lain di sekitar Cina dan Jepang, ditambah dengan Yahudi dan Nasara serta Majusi, itu semua adalah produk sejarah. Sesungguhnya adalah berhulu kepada doktrin monoteis. Karena itu Al-Quran merekomendasikan itu agama-agama itu adalah termasuk kawasan Ahlul Kitab. Jadi kata Ahlul Kitab di kita baca di Al-Quran tafsir klasik itu hanya menyebut Yahudi dan Nasara, tapi Rashid Rida dan beberapa mufassir modern itu sudah menambah agama-agama yang saya sebut tadi. Jadi inilah satu proyek bahwa dari perspektif Pancasila maka muncullah ketuhanan
yang Maha Esa itu, ya silakan masing-masing dengan pandangan tentang Tuhan, tapi hulunya adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu yang saya coba memberi satu perspektif. Nah, lanjut. Ya. Nah, sila kemanusiaan adil dan beradab sebagai sila kedua. Jadi sesungguhnya kalau saya kutip Muhammad Abdul, ya, ketuhanan itu paralel dengan kemanusiaan. Tidak usah ngaku beragama deh kalau tidak berperilaku yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Jangan ngaku Anda punya rasa bertuhan, tapi Anda tidak punya rasa berkemanusiaan. Rasa berkemanusiaan itulah sebenarnya berujung dengan Anda harus bersikap adil terhadap sesama. Jadi luar biasa itu Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba itu. Ya. Dan itu kalau saya katakan itu sangat-sangat Quranik. Sangat-sangat Quranik. Ya, kemanusiaan. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang kemanusiaan, sesungguhnya manusia itu atau kemanusiaan itu hakikatnya adalah satu. Tidak ada dua. Ummatan wahidah, satu. Karena kita semua berasal dari satu rahim yang bernama Eva atau Hawa. Satu rahim. Itu hakikatnya. Iya, tetapi di tataran real, di tataran historis, objektif yang kita saksikan itu, muncul keragaman itu karena faktor alam dan faktor-faktor lain yang menyertainya. Maka Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari satu umat, lalu kemudian berkembang biak melahirkan kebangsaan dan suku, ras dan macam-macam yang beragam. Jadi keragaman ini itu sesungguhnya adalah perwujudan saja, tapi hakikatnya satu. Nah, karena itu kita tarik ke konteks Indonesia. Nah, kemanusiaan yang kita sebut ini adalah kemudian memunculkan realitas. Bentangan dari Sabang sampai Merauke itu menampilkan keragaman dan kebinekaan yang luar biasa. Maka saya katakan bahwa kalau bicara tentang kebinekaan, bangsa manapun di muka bumi ini tidak ada yang bisa menandingi kebinekaan Indonesia. Itu sempurna. Sekarang kan masih 800 sekian ya. Nah, tradisi etnis di Indonesia masih hampir 500-an bahasa yang masih digunakan di Indonesia. Agama macam-macam ada. Jadi sangat sempurna. Nah, karena itu maka kita ingat di bawah kaki burung Garuda itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Boleh beragam, tapi hakikat kemanusiaan adalah satu. Jadi itu Pancasila. Nah, tapi harus kita garis bawahi bahwa fakta keragaman itu potensi konflik itu luar biasa. Bagaimana merawat kebinekaan ini sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk maju. Nah, bagaimana agama hadir dalam situasi masyarakat yang pluralistik? Nah, saya katakan bahwa karena ini konteksnya Islam. Dalam situasi masyarakat Indonesia dengan belasan ribu pulau, gitu ya, ragam etnis dan macam-macam tadi itu. Nah, Islam itu hadir di sini bagaikan samudera yang punya karakter dan kemampuan merangkai pulau-pulau yang berserakan. Bisa dibayangkan jika cara beragama itu tidak mengedepankan moderasi, inklusivisme, dan toleransi, itu kita perang terus. Hanya karena beda. Tetapi agama hadir sebagai kekuatan perekat. Ya, itulah disebut dengan Islam rahmatan itu.
gitu. Dan itu, dan sekarang Indonesia terawat sampai dengan hari ini. Loh, karena itu tak perlu harus semuanya dengan kostum seragam. Harga juga yang berbeda itu. Ini kesalahan teman saya itu. Secara ontologis dan juga secara aksiologis. Itu teman saya itu Pak Yudian itu. Seangkatan kuliah di IAIN. Teman main bola ketika sore. Ya. Teman makan bareng kalau pas malam hari kalau kita belajar itu ada gorengan depan kos, kita berebut sama-sama. Iya. Cuma sekarang jadi kepala BPIP. Kepala BPIP. Iya. Jadi ya sebenarnya tidak perlu dipaksakan seragam. Di dalam keseragaman itu ada ruang yang berbeda. Dan itulah Indonesia. Gitu. Jadi karena itu bahwa agama pun datang tidak kemudian semuanya harus seragam. Nah, tetap memberi ruang ada yang berbeda. Karena keragaman atau perbedaan itu adalah ketetapan Tuhan. Masa kita maksakan jangan yang beda, itu sama dia malah menolak ketetapan Tuhan. Boleh saya baca ayat Ibu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Coba nanti dilihat di Quran surah 30 ayat 22. Ya. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Ibu, saya imam masjid. Jadi saya harus buktikan kalau saya bisa ngaji gitu ya. Juri Iya. Kalau MTQ seperti di Malang tahun kemarin, saya salah satu anggota Dewan Hakim MTQ Nasional. Inna fi dzalika laayatin lil'alimin. Di dalam penciptaan semesta ini, dan Allah sengaja menetapkan waktilah perbedaan alsinatikum. Alsin itu bentuk plural dari kata lisan. Lisan itu tunggal, singular, jamaknya pluralnya adalah alsin. Lisan beda-beda, apa itu? Keragaman bahasa. Wa alwan, alwan jamak dari kata laun. Laun, al-launu, launun artinya warna-warni, al-launun jamaknya alwan, sebut dengan kata majmuk al-launu, launun. Karena kita orang Jawa bukan orang Arab, maka menyebut al-launu, launun jadi alun-alun. Jadi alun-alun. Ya gitu. Jadi itu keragaman. Nah karena itu sekali lagi merawat kebinekaan ini itu dengan mengedepankan cara beragama yang inklusif, tidak eksklusif, tidak mudah vonis orang lain hanya karena beda dengan vonis-vonis negatif. Mengedepankan moderasi, jalan tengah, dan toleransi, ya, memberi ruang bagi yang berbeda. Kalau perlu di tingkat tertinggi lah kita rayakan perbedaan itu. Wah, gitu. Iya, tidak sekedar mengaku, tapi harus dirayakan. Nah, begitu. Iya. Sila ketiga sudah, ya kemudian kita masuk ke sila yang pada paparan terakhir. Saya cuma apa saja. Lanjut. Iya. Sudah merupakan sunnatullah bahwa kebinekaan rentan konflik, maka cara terbaik merawat kebinekaan tersebut adalah dengan pembelajaran PAI berbasis pada doktrin Islam rahmatan, Islam rahmah yang dikembangkan konsep wasatiyah atau moderat, inklusif, humanis, dan toleran. Doktrin Islam rahmatan alamin inilah dalam konteks keindonesiaan yang pluralistik
diibaratkan air atau samudra memiliki karakter adaptif, mampu merangkai belasan ribu pulau menjadi satu NKRI tercinta. Di samping mudah adaptasi dengan bencana manapun, Indonesia ini. Jadi Indonesia adalah bencana, Islam bisa adaptasi. Maka itu pendekatannya akulturasi. Ya, karena akulturasi, maka produk antropologi yang tadi Pak itu kekhasan masyarakat jangan sampai dihilangkan. Karena yang bikin khas itu kan Tuhan sendiri. Kita tidak boleh dihilangkan. Maka Pak Kunto Wijoyo ya, yang saya pernah dekat, dia termasuk yang mengatakan bahwa para antropolog itu marah-marah dengan perkembangan modernisasi ini, di mana tradisi-tradisi yang itu adalah menjadi objek kajian antropologi itu kemudian satu persatu dihilangkan. Iya, dirampas ya. Nah, karena itu terakhir saya katakan bahwa Islam rahmatan itu adalah kata perekat dan seterusnya bagi nasionalisme ke Indonesia. Terakhir, iya. Nah, di sini dengan akhir dari paparan ini, penulis ingin mengatakan bahwa dilihat dari sudut isi atau substansi, Pancasila itu sesungguhnya adalah Piagam Madinah. Baca Piagam Madinah 47 pasal. Nurholis Majid itu orang pertama tahun 85 itu mengatakan sesungguhnya Pancasila yang 47 pasal itu intinya hanya 5. Ketuhanan dengan kebebasan berkeyakinan, kan ketuhanan itu ya, kemudian kemanusiaan, kemudian umatan wahidah, persatuan, kemudian hikmah dan musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Dan saya kutip lagi maqasidus syariahnya Asy-Syatibi, yaitu al-hifdzu 'ala din, menjaga memelihara agama. Bicara agama itu berhulu pada doktrin ketuhanan, kemudian memelihara jiwa kemanusiaan, kemudian akal, keturunan adalah nasab Sabang sampai Merauke kemudian jadi satu kesatuan namanya Persatuan Indonesia. Lalu kemudian musyawarah akad harus diberi ruang dan berujung dengan keadilan sosial, ekonomi, politik, dan juga hukum. Karena itu sebagai dosen agama saya katakan sesungguhnya Pancasila itu adalah Piagam Madinah versi Indonesia. Pancasila itu adalah maqasid syariah versi Indonesia. Karena itu pula tidak perlu ada keinginan untuk mengganti Pancasila dengan khilafah dan semacamnya. Pancasila itu sudah syar'i. Pancasila itulah khilafah versi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Malik. Gini Bapak Ibu, saya ini tergelitik dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Malik, bahwa tadi dikatakan kebinekaan di Indonesia itu kan sempurna ya Pak ya. Tetapi kebinekaan di Indonesia itu bisa menciptakan konflik yang sangat luar biasa. Nah, saya ini punya semacam mungkin ide bagi atau masukan bagi prodi PAI, di mana ini nanti kan ada hasil luaran. Nah, mungkin dalam pembahasan luaran yang ada di prodi PAI ini adalah bagaimana di prodi PKI ini membuat sebuah artikel atau tulisan yang membahas tentang ini Pak, tantangan bagaimana fungsi agama bisa menciptakan kekuatan perekat yang luar biasa. Jadi nanti bagaimana cara agama itu secara inklusif melakukan pendekatan secara dengan mengedepankan moderasi dan juga toleransi, sehingga bisa itu tadi dikatakan merayakan sebuah perbedaan. Mungkin itu yang bisa dijadikan sebuah ide ya untuk sebuah luaran. Itu tadi yang saya tangkap. Baik Bapak Ibu, ini tadi adalah bentuk paparan dari ketiga narasumber. Sekarang adalah waktunya untuk sesi tanya jawab.
Oh, ke Pak Surono dulu ya Bu ya. Nah, nggih, monggo.